Pesan aku adalah terjun dulu aja. Hai guys, jadi kita hari ini wawancara Tteokbokki SMD, salah satu UMKM yang cukup banyak dikenal oleh orang Samarinda ya, apalagi di pasar Segiri Ramadan ini. Tapi sayangnya pasar Ramadannya udah sepi guys. Ya udah lumayan sepi sih, soalnya udah mau berakhir juga. Betul, karena ini sudah hari terakhir ya, hari terakhir dari pasar Ramadan Segiri. Dan kita akan baru bisa merasakan ini setahun ke depan. Halo semua, jadi sekarang kita udah ada di boothnya Tteokbokki SMD di pasar Ramadan Segiri. Kalian mau lihat gak? Ada salah satu hal unik banget dari booth ini, karena kalau kalian sadar dari semuanya mereka ini krunya selalu pakai baju yang seragam gitu. Contohnya hari ini bisa kita lihat kakak-kakak ganteng di sini pada pakai seragam SMA. Boleh kali diperkenalan dulu deh, ini siapa dengan siapa? Jadi aku Ivan, ini ada Davin. Kita tim dari Tteokbokki SMR, timnya Kak Reno. Ya. Ini kenapa nih? Kalian kok pada pakai seragam SMA? Kenapa? Apa karena kalian masih SMA atau gimana? Enggak, jadi ya kita kan udah pada kuliah semuanya, cuman biar memang Kak Reno itu tujuannya kita pakai baju SMA kayak gini biar menarik pelanggan, karena menarik pandangan orang-orang kan yang pastinya. Karena satu sisi juga kita kangen lah sama masa-masa SMA, secara nggak langsung kan nostalgia aja pakai baju SMA. Terus kalian total udah berapa hari nih ada di pasar Segiri Ramadan ini? Total dari tanggal 1 ya harusnya, dari tanggal 1. Tanggal 1 sampai tanggal 26. Jadi total 26 hari kita di pasar Ramadan ini. 26 hari dan ini udah last day untuk Udah kalian last day. semua berarti. Oke, tuh guys, jadi hari ini udah last day open booth-nya Tteokbokki SMD. Jadi kalau kalian yang belum sempat datang tahun ini bakal rugi banget karena baru buka lagi Tahun depan. Sayang banget. Karena kita juga jarang buka open PO dan jarang buka di event-event manapun kecuali pasar Ramadan. Nah, kalau kalian semua yang belum tahu, mau tahu menunya, nanti bakal kita kasih lihat ke kalian semua. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Nur Sabrina dari kelompok 3 Sistem Informasi Manajemen. Saya Ivan dari krunya Tteokbokki SMD. Halo, saya Ebi dari kru Tteokbokki SMD juga. Saya Alif ya. Hai. Dan ada aku, Syifa Unada, salah satu tim dari grup 3, dan di videografer kami ada Azra Rania. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai tim-tim dari Tteokbokki.smd terkait penggunaan media sosial untuk strategi pemasaran digital pada UMKM. Nah, jadi sebelum kita wawancara lebih lanjut, kita harus perkenalan dulu kali ya terhadap UMKM yang akan kita wawancarai kali ini. Mungkin boleh salah satu kakak-kakaknya bisa jelasin profil singkat dari UMKM Tteokbokki SMD ini? Ya, jadi kalau Tteokbokki SMR nih sudah dari 2017 ya, dibikin sama Kak Renol sendiri. Itu awalnya itu Kak Renol itu buka 2 toko cabang. Dan di tahun 2020 itu tutup karena adanya Covid. Jadi di tahun 2021 itu sempat kayak buka-buka PO gitulah. Buka-buka PO sampai akhirnya nyoba-nyoba buat jualan lagi di konser-konser gitu, atau jualannya kayak gini di pasar Ramadan kayak gini sampai sekarang, sampai 2025 kayak gitu. Itu platform apa yang dipakai sama Tteokbokki SMR ini untuk media jualannya? Pakai aplikasi di Instagram ya. Jadi di Instagram itu karena Kak Renol juga Instagram itu udah lama banget ya. Kayak dari relasi-relasinya, open PO-nya, itu semua dari full Instagram sih, gak ada sosial media yang lain. Dan kenapa kita milih Instagram itu karena Instagram ini kan dari 2017 sudah ngehits banget ya. Jadi kebanyakan Kak Renol dari dulu berteman di Instagram sih, sampai sekarang menurut saya tuh Instagram tuh aplikasi yang nggak turun drastis lah, masih stabil, tetap stabil. Jadi kenapa kita rajinnya di Instagram, karena Instagram tuh yang bikin naik terus sih kalau. Ada nggak sih alasan lain lagi kenapa kan milih Instagram dibanding yang lain? Kan sekarang udah ada TikTok juga gitu. Ada nggak alasan khususnya? Karena ya Kak Renol sendiri itu berteman sama teman-temannya itu, relasinya Kak Renol kebanyakan di Instagram semua. Jadi ya itu sih salah satu yang bikin kenapa kita milihnya Instagram banget gitu loh. Ada nggak sih hambatan-hambatan yang kalian temukan saat kalian ini melakukan marketing bahkan sampai ke selling pun di Instagram gitu, ada nggak sih?
Kalau hambatan sejauh ini nggak ada sih. Benar-benar aman semua untuk kita bisa handle-nya. Apalagi udah terbiasa ya dari Benar. tahun-tahun sebelumnya udah pakainya Instagram gitu. Kayak, kalian ada nggak sih menggunakan fitur-fitur ads mungkin? Karena kan seperti yang kita tahu Instagram ini juga sekarang meluncurkan fitur ads yang membantu para pelaku usaha untuk boost account mereka supaya lebih reach lebih banyak engagement gitu. Dari Topoki sendiri selaku UMKM menerapkan ads gitu nggak? Untuk selling up di Topoki sih kami nggak pakai yang dari Instagram ya, tapi kami tuh ngebayar endorsement buat naikin penjualan. Entah dari relasi Karenol, entah yang emang selebgram terus kami chat, entah barter, entah bayar. Jadi kayak gitu sih buat selling up. Berarti salah satu strategi pemasaran kalian memang nggak menggunakan fitur ads dari aplikasi, tapi kalian menggunakan sistem endorsement gitu ya? Benar. Oke, nah tapi itu rutin nggak endorsement yang kalian lakukan? Untuk masalah itu mungkin cukup rutin ya. Per minggu pasti ada aja yang di chat untuk endorsement. Pasti. Mungkin sambil ini ya, apa tuh ngingetin orang-orang lagi karena Ya. kalau nggak salah kan kalian bukanya tiap bulan Ramadan gitu. Jadi untuk ngingetin orang-orang kalau Topoki udah ada lagi nih gitu, udah hadir lagi gitu ya. Di luar endorsement, kalian ada nggak menerapkan mungkin kayak konten-konten khusus atau hal-hal yang emang kalian lakuin fungsinya itu untuk tujuannya? Promosikan barang konten. Oh ini tuh kontennya nih. Konten. Jadi kalau untuk konten sendiri sih kita mungkin setiap hari kita mungkin ngebuat story gitu sih untuk memasarin diri kita sendiri, entah open PO gitu-gitu, atau terkadang juga kita buat konten-konten yang kayak konten TikTok yang lagi viral-viral kita pada buat juga sih. Oh berarti Topoki SMR ini bisa dikatakan aktif ya dalam pembuatan konten dan interaksi ke followersnya gitu ya. Ada nggak sih kamu melakukan menerapkan strategi khusus gitu untuk di hari ini bikin konten ini, besok bikin konten ini, atau mungkin kamu lihat dari flow trend terkini di mana gitu, mungkin boleh di sharing? Kalau untuk tiap harinya sih pasti ya kita kayak ngikutin flow tren TikTok entah apapun itu, dan tiap harinya juga pasti aku bakal buat story sih buat kasih tahu ke mereka juga kalau misalnya besok harus buat ini gitu. Dan tiap hari tuh pasti sih kita buka konten itu buat kita tuh kayak gimana ya sebenarnya. Ya kita bikin konten itu sebenarnya nggak melulu yang tentang harus Topoki terus sih. Sebenarnya kita yang kayak yang lagi viral misalkan joget Solo City kan, lagi rame-rame nih. Misalkan kita kayak gitu tuh, ya intinya kita jangan kita add tulisan doang kayak jangan lupa datang ya besok, jangan lupa PO ya gini gitu. Ya, yang penting biar orang-orang ini menarik aja buat ngeliat konten kita gitu loh. Berarti kalian cukup ngikutin tren karena apalagi target marketnya balik lagi ke anak-anak muda kan, di usia produktif gitu. Jadi supaya sambil meningkatin brand awareness orang-orang kali ya, kalian bikin konten-konten yang trendy gitu. Nah itu dia tadi teman-teman wawancara singkat kita, chit-chat singkat kita bareng tim dari Topoki SMD. Nah, nanti setelah ini kita akan ada wawancara lebih lanjut ya untuk kita korek-korek lebih dalam lagi bareng ownernya Topoki SMD ini yaitu Kak Reynol. Jadi buat kalian semua tungguin wawancara kita selanjutnya. Thank you. Bye bye, makasih. Hai Kak Reynol. Assalamualaikum, Srifa. Gue jadi malu. Jadi kita mau nanya-nanya lebih dalam lah, mungkin bagian internal atau awal mulanya Kak Reynol menciptakan anak Kak Reynol ini, anak kesayangan yaitu Topoki SMD gitu Kak. Make a long story short, Topoki.smd itu adalah sebuah bisnis yang lahir karena kebetulan doang. Yang momentumnya tuh datang tanpa aku bikin sendiri. Dulu waktu aku SMA, aku suka banget sama K-pop. Not K-pop ya, K-dramas. I love K-drama so much. Terus tiba-tiba kayak I saw mereka sering banget nih makan tteokbokki dan corn dog. Dan at that moment aku tuh mencari di mana ya orang jual tteokbokki dan corn dog terdekat yang aku tuh bisa nikmatin rasanya gitu. Terus ternyata aku udah cari-cari di Samarinda. Ternyata bahkan kalau misalnya kalian tahu di Big Mall tuh ada sekarang namanya Red Dog. Tapi at that moment Red Dog wasn't exist, bahkan belum ada gitu. So, I become the first person yang mencoba untuk ngedevelop resep tteokbokki dan corn dog. Dan pada saat itu, geng, kalau misalkan kalian tahu nih, aku tuh cuma nge-upload di story doang.
Aku upload story, terus aku bikin caption kayak gini, buset enak banget, aku bilang kayak gitu. Bahkan aku masih punya archive-nya sampai sekarang story-nya. Dari single story itu, akhirnya banyak banget reply orang pada nanya, beli di mana topokinya, beli di mana corn dog-nya, and such things. Nah, melihat ternyata demand-nya banyak banget di Samarinda, dan tidak ada supply, otomatis kita sebagai anak manajemen bergerak sebagai suppliernya, bergerak sebagai providernya. Karena ada demand, ada supply juga. Nah, talking about entrepreneurship, guys, adalah we don't have to know a lot untuk akhirnya kita terjun dulu. Nah, jadi pada saat itu aku nggak preparation apa-apa. Maybe that's not a thing yang bagus untuk seorang entrepreneur. Tapi justru entrepreneur itu all we have to have adalah terjun dulu aja. The only cost yang entrepreneur harus punya itu cuma tentang keberanian aja. Nah, menurutku pada saat itu aku nggak tahu banyak. Aku terjun dulu aja. Nah, tapi there is one thing we call learning by doing. By the time goes, akhirnya aku mengerti nih pola-pola, behavior, pattern dari sosial medianya aku. Apa sih yang ngebikin Instagram aku ramai? Apa sih yang ngebikin Instagram aku jadi sepi? Those kind of things gitu. Nah, terus kalau misalnya ngomongin tentang gimana caranya, akhirnya aku mengekskalasi orang yang awalnya cuma mungkin dari tahu gitu ya, kita cuma increasing the brand awareness sampai akhirnya kita bisa mengembangkan itu sampai ke purchase decision-nya. Sebenarnya itu juga bukan hal yang mudah, guys. Jadi selama beberapa waktu aku ngebangun dulu portofolio dari Topoki gitu. Nah, jadi kayak gini ya, kalau ngomongin tentang pembelian itu kan kalau misalnya ada jual beli berarti kita sebut sebagai sebuah transaksi, benar nggak? Benar. Iya kan? Jual beli itu adalah sebuah transaksi. Nah, transaksi itu terjadi karena dua hal aja. Either way karena dia itu suka sama produknya, atau dia suka sama penjualnya. Pernah nggak kalian ke warung, terus kalian tuh sebenarnya ngerasa makanannya tuh biasa-biasa aja. Tapi karena bibitnya baik banget, anjir gue ngerasa dia kayak nenek gue gitu. Jadinya beli karena neneknya. Pernah dong kayak gitu. Iya. Atau or the opposite. Contohnya tuh yang paling terkenal di Samarinda itu tuh adalah pisang gapit forfo. Oh, I remember that so much. Pisang gapit forfo tuh bahkan kalau di circleku di Samarinda, orang-orang sampai bilang itu kayak Karen's Dinner Jakarta. Katanya adalah karena sebenarnya makanannya enak banget. Justru makanannya enak banget. Tapi penjualnya aduh rese banget. Nah, tapi kita nggak pikirin penjualnya, kita pikirin yang penting makanannya enak nih, gue suka produknya. Beli nggak? Walaupun pembelinya rese. Beli kan? Iya, beli. Nah, that's the thing tentang transaksi. Nah, pada saat itu, yang ngebuat akhirnya orang-orang tuh beli sama aku, guys, adalah karena penjualnya adalah aku. Gitu. Jadi kayak karena aku ngebangun portofolio dan personality yang sangat baik nih di lingkungan sekitar aku. I become a very fun person. Aku tuh joyful banget orangnya. Jadi kalau misalnya orang tuh simply mungkin awalnya mereka cuma beli karena aku temannya aja gitu ya. Karena mereka menghargai aku sebagai teman yang baik. Tapi setelah itu akhirnya setelah dia beli karena penjualnya baik, dia ngerasain produknya ternyata enak gitu ya. Akhirnya disitulah terjadi sebuah momentum yang menurut aku, that's the moment dimana akhirnya di situ sih kayak pitch momentumnya itu akhirnya kebentuk aja sendiri gitu sih. Talking about digital marketing, I wish I knew this earlier adalah ternyata maintenancing itu lebih sulit daripada getting something new. Maintenancing tuh lebih sulit daripada gaining menurut aku. Dulu followers aku tuh udah sempat 12.000 2021-an. Tapi per sekarang kalau kalian lihat Topoki, akunnya sekarang udah sisa 7.000-an aja. Nah, pada saat itu aku merasa mudah banget untuk gaining followers. Tapi ternyata untuk nge-maintenancing mereka untuk tetap interest sama akunnya aku. Nah, that's two different thing. Kenapa akhirnya itu menjadi sulit? Karena ternyata guys, untuk nge-attract customer baru, untuk nge-attract followers baru, gampang banget caranya. Contoh, aku ngebikin promo aja, buy one get one di outlet misalnya kayak gitu. Cara ngedapetinnya apa? Follow Instagramku, dah kamu langsung dapat aja promonya gitu. Akhirnya aku tuh jadinya tidak nge-reach audience yang baru, tidak nge-reach market yang baru, yang kayaknya mereka nggak kenal sama aku nih. Tapi gimana caranya mereka beli bukan karena akunya sekarang, tapi beli karena produknya. Nah, in order untuk aku nge-reach those audience, aku tuh harusnya
aktifkan yang namanya online advertisement. Menurut aku, online advertisement atau social media advertisement itu work very magic menurut aku. Karena apa? Orang yang kita nggak pernah tahu, kita udah bisa ngeset duluan. Contoh-contoh. Satu, kalian bisa set umurnya mau yang orang di range berapa. Kalian bisa set orang-orang yang interestnya apa. Kalian bisa set orang-orang yang lokasinya berapa kilometer dari toko kalian. Kalian juga bisa nge-set berapa daily budget yang kalian mau spend per hari. Let's say misalnya aku mau per hari 20.000, bisa aja. Bisa banget. Kalian bayangin cuman nge-spend 20.000 bisa nge-reach audience yang gede banget. Nah, itu menurutku adalah sebuah hal yang menarik sekali. Dan justru menurut aku, kalau misalnya UMKM sekarang belum melek sama digital, mereka tuh seakan-akan kayak kufur nikmat gitu, kayak dikasih jembatan untuk mereka lebih cepat mengeskalasi growth audience mereka, tapi mereka tidak gunakan. Itu adalah sebuah hal yang sangat sia-sia menurut aku. Nah, sekarang kalau orang udah tahu bagaimana cara menggunakan Meta Ads dan bagaimana cara mereka bisa mendapatkan benefit dari itu, menurutku harus digunain banget karena itu akan sangat membantu sekali gitu. Talking about platforms, jadi biasanya aku selalu berpikir, instead of aku punya dua hal yang aku kejar dua-duanya, aku lebih suka untuk pakai satu tapi maksimal banget. Seluruh fiturnya aku gunakan, seluruh fiturnya aku bisa baca, seluruh strateginya aku bisa aplikasikan. Daripada aku nge-handle dua platform, tapi ternyata satunya malah terbengkalai. Dan itu cuma sekadar sebagai sebuah perlengkapan saja gitu ya. Kayak, jangan pernah takut, yang penting mulai dulu aja. Karena along the way, di situ baru belajar. That's what I call learning by doing. Nah, kalau nggak ada doingnya, learningnya nggak bakal dapet. So, doing it first, learn later. Gitu. Nah, itu dia teman-teman, wawancara kita yang sangat amat seru bareng Kak Reynolds selaku owner dari Tteokbokki dan SMD. Nah, jadi teman-teman tadi udah lihat kan gimana wawancara kita bareng kru dari tim Tteokbokki SMD, dan tadi dengan ownernya langsung ada banyak banget informasi dan juga pelajaran ya yang kita dapetin, mulai dari digital marketing dan bahkan sampai hal-hal yang perlu disiapkan dalam memulai bisnis gitu. Seperti yang tadi Kak Reno bilang, mulai dulu aja. Jadi buat teman-teman yang mau memulai bisnis dan lain sebagainya nggak perlu takut, karena semua itu akan learning by doing kan, bakal dapat pelajaran dari yang kalian lakukan juga. Nah, thank you so much untuk semuanya. Semoga wawancara serta video kita ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Reno. Thank you guys. Good luck.